Mulai dari ayat 4 akan baca. Siap? Ayat 4 sampai 24. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Mereka yang tersebar itu menjelajah. Kisah Rasul 8 kan? Oke. Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai 24. 1, 2, 3 ya. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab itu banyak orang yang kerasukan roh jahat keluar dari roh jahat itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota Esmila. Seorang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu, dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang dikenal sebagai kuasa yang besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ayat 15. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberitaan Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta mereka berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia beroleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untukku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan ini. Inilah gambaran gereja. Ketika ketajaman dinyatakan, orang bertobat. Haleluya. Simon ini dasarnya adalah penyihir. Tapi ketika Filipus datang ke kota itu, dia memberitakan Injil, mujizat terjadi, orang-orang percaya, termasuk dia juga percaya. Kemudian dia tinggal di dalam gereja. Kemudian diutuslah Petrus dan Yohanes, lalu membawa karunia yang lain. Filipus datang memberitakan Injil dan menyatakan mujizat. Tapi Petrus dan Yohanes diutus untuk memberikan Roh Kudus, dan mereka penuh dengan Roh Kudus.
Nah, perhatikan baik-baik. Ya, bahwa tidak selamanya orang yang aman di gereja itu, di dalam rumah itu harus mengalami ketajaman. Simon aman di dalam gereja. Dia diam, dia tinggal, dia menikmati pergerakan pekerjaan Roh Kudus. Tapi ingat, ketika karunia-karunia dilepaskan, barulah dia ketahuan bahwa ada motivasi hatinya yang salah. Haleluya. Dan gereja melalui Yohanes dan Petrus tajam. Dan ketika dia berkata, Simon berkata apa? Tuhan, berikanlah juga kuasa itu kepadaku. Karena dia pikir-pikir, kalau itu ada padaku, aku akan jualan. Kemana-mana aku akan pergi, dan aku juga akan mengambil keuntungan dari situ. Lihat, spiritnya sudah mengambil keuntungan. Jadi ternyata itulah yang menjadi kegelapan. Coba lihat di situ. Ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau. Dia bawa uangnya, dia pikir dia bisa membeli karunia Allah dengan uang. Apa yang dikeluarkannya menandakan itulah isi hatinya. Apa yang kau keluarkan dari mulutmu, itulah isi hatimu. Jadi ketika ada seseorang diajar, lalu dia menyatakan apa yang keluar dari mulutnya, sakit hatinya, memang itulah selama isi hatinya. Ketika karunia Allah bekerja di dalam rumah rohani, ketajaman itu dinyatakan, maka semua yang tersembunyi akan diblok. Gak perlu kita tunggu-tunggu, jangan. Tidak, memang ketajaman harus dinyatakan. Kalau tidak dinyatakan, maka Simon akan terus menyusup. Pertumbuhan gereja tidak akan terjadi. Akibatnya apa? Maka orang-orang juga akhirnya akan menerima roh yang berasal dari Simon juga, yaitu cinta uang. Tapi Petrus tajam. Dia rasul, dia tahu apa yang diinginkan oleh Simon. Dia berkata, binasalah kiranya uangmu dan engkau. Terus apa katanya di sini? Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi dia pun mengikut datang ke gereja itu karena dia ingin cari uang. Ketika karunia dilepaskan, dia ini cara uang. Jadi hanya ingin mengambil keuntungan, tapi dia tidak mau mengalami proses pembentukan. Haleluya. Itulah gereja yang sesungguhnya. Jadi kita tidak perlu menunggu-nunggu nanti gimana, pasti akan meletup. Ketika itu meletup, yang benar adalah kalau dia menjadi bagian dari rumah, dia bertobat ketika ditegur. Coba lihat dulu kata-kata siapa di sini, kata-kata Petrus. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ini lembut atau keras? Lembut atau keras ini? Keras. Kembali ke 20. Binasalah kiranya uangmu bersama-sama dengan engkau. Lembut atau keras? Keras. Kalau untuk kegelapan memang harus tajam. Kemudian apa lagi katanya? Ya, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ketidaklurusan motivasi, ya, tidak ada kemurnian. Maka dengarkan baik-baik. Walaupun masih ada di antaramu, ketika ketajaman itu dikatakan, hanya ada dua pilihan. Kau bertobat dan dipulihkan, maka kau juga akhirnya akan tahu. Karena memang itu kebenaran. Kebenaran itu tidak hanya berbicara tentang, wah, Yesus menyembuhkan saya, Tuhan mengasihi saya, haleluya. Yes. Simon pun sudah ada di dalam rumah. Setelah sekian lama baru diutuslah Petrus dan juga Yohanes, dan dia datang sebagai rasul untuk membangun gerejanya.
Berarti next level, gerejanya harus naik level. Haleluya. Tidak cukup hanya bersukacita menerima mujizat. Tidak cukup hanya bersukacita dia menerima yang namanya kesembuhan, menerima keselamatan. Haleluya, haleluya. Dia pun percaya. Tetapi di upgrade, harus di upgrade. Ketika rasul membangun, maka dia harus mengupgrade. Ketika rasul berbicara, kemudian juga disertai dengan karunia nabi, maka ini akan membangun gereja yang sesungguhnya. Makanya kita mengalami kegerakan ya apostolik dan profetik. Haleluya. Nah, kita lihat di sini ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, ya, dan berdoalah kepada Tuhan supaya mengampuni niat hatimu ini. Ayat 23. Ini dibongkar. Jangan lembut. Tapi coba lihat ayat 23. Apa katanya? Sebab kulihat hatimu sudah mulai cantik. Nah. Ada di tukang-tukang yang ngomong-ngomong sini? Ya. Apa katanya? Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Niat hati menjadi membawa dia kepada kejahatan. Saya ngerti kenapa Yesus Petrus katakan itu. Karena itu yang dialami oleh Judas Iskariot selama 3,5 tahun. Dia datang mengikut Yesus. Dia tidak bertobat dengan niat hatinya yang jahat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia hanya menjadi mengkhianat kepada Yesus, menjual Yesus. Hanya dia mati menggantung diri. Harusnya kalau menyesal bertobat kan? Ya. Adakah kesempatan untuk Judas Iskariot bertobat? Ada. Tapi dia menyesal lalu mengambil keputusan untuk bunuh diri. Makanya orang yang bunuh diri berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan yang berdaulat. Lalu dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Hati-hati dengan bunuh diri. Karena dia tidak percaya dengan waktu Tuhan. Dia mengambil nyawanya sendiri. Maka itu tidak akan masuk ke dalam surga. Haleluya. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon. Ini yang benar. Katakan ini yang benar. Ini yang benar. Mari kita baca. Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Bukan lari. Datang kepada Bapak rohani. Jangan lari. Kalau pintu sakit datang, lalu bilang apa? Itulah Pak, itulah alasan saya sakit tadi. Bukan, dia bilang berdoalah untuk saya, supaya tidak terjadi seperti yang katakan. Minta doa, ditopang, bukan malah meninggalkan. Haleluya. Haleluya. Dan apa yang terjadi dengan itu? Simon dipulihkan karena dia memilih bertobat. Kalau dilihat dari kata-katanya, nggak ada yang lembut di situ, tajam di situ. Semua namanya ketajaman. Itu justru menyehatkan. Coba motong ayam, Pak Niko, pakai pisau yang tumpul, justru menyakitkan. Betul kan? Itu namanya sadis. Tadi motong ayam dengan pisau yang tajam apa? Mati langsung, aman. Haleluya. Eksekusi. Betul demikian? Haleluya. Jadi ingat, saya mau kasih tahu, rumah rohani yang Tuhan bangun adalah harus memang hidup dalam ketajaman. Kalau tidak ada dalam ketajaman, ya, maka rumah itu akan menjadi kolo-kolo. Tahu kolo-kolo? Ada dulu, kalau ada mobil yang suka mogok, kami bilang dulu di kampung mobil kolo-kolo. Hidup kakek, katanya batuk ya. Nggak ada di sini, amin. Adikku langsung senyum kepada saya. Haleluya.
Amin. Bukan. Gereja Tuhan dibangun untuk menyatakan pemerintahan. Pemerintahan itu akan terjadi ketika ada ketajaman. Pisau itu akan membedakan mana kegelapan, mana terang, mana kebenaran, mana dosa. Itulah gereja yang sesungguhnya mau Tuhan bangun. Maka ketika itu terjadi, takut akan Tuhan ada di dalam rumah rohani. Ketika Ananias dan Safira dieksekusi karena berbohong, mati, dimakan cacinglah dia. Apa yang terjadi dengan itu? Alkitab mencatat, maka ketakutan seluruh jemaat. Takut akan Tuhan melanda orang-orang, sehingga tidak ada lagi yang bermain-main. Masih sudah sekian tahun masih bermain-main dengan hidup kita. Gak bisa. Haleluya. Haleluya. Jadi sejak Tuhan berbicara kepada kami untuk membangun jemaat ini, kami sudah berkomitmen untuk membangun dengan keakuratan, dalam ketajaman. Amin. Haleluya. Kenapa saya bilang dalam ketajaman? Karena kita lihat di sini bagaimana Petrus dan Yohanes membangun jemaat. Ketika karunia-karunia Roh Kudus dilepaskan, maka harus bangkit nabi, harus bangkit rasul, harus ada suara kenabian, harus ada suara ketajaman. Haleluya. Walaupun orang yang mengatakan itu adalah saya sakit hati karena terlalu tajam, karena memang tidak mau berubah. Simon Petrus kurang tajam apa lagi? Apalagi dibilang telah kulihat hatimu sudah menjadi seperti empedu yang pahit, gelap. Ngomongnya tahu di mana? Bukan dari ngomong empat mata. Karena setelah Petrus menumpang tahan, lalu dia langsung datang, berikan aku ini uang, berikan aku karun itu. Diadakan jemaat. Baca Alkitab. Bukan di tempat yang khusus. Dan ketika ketajaman dikatakan, bersyukurlah, berarti ada pemerintahan ada di situ. Haleluya. Haleluya. Banyak orang memuji pemerintahan Pak Jokowi karena banyak koruptor yang ditangkap. Bagi koruptor itu sadis. Masa saya dipenjarakan? Halo? Banyak kepala-kepala daerah di OTT. Tahu OTT? Hah? Apa OTT? Orang tidak tahu. Ya, operasi tangkap tangan. Bagi orang yang sudah masuk penjara, dibilang ini sadis. Karena dia pelakunya. Sebelum Cina menjadi seperti negara yang sekarang, 3 perdana menteri sebelum ini, pertama yang dilakukan adalah dia umumkan ketika dia menjadi perdana menteri, dia bilang, saya siapkan ada 99 peti mati. Peti mati ini saya siapkan hanya untuk koruptor, dan ada 1 peti mati yang masih saya simpan di sana, dan itu adalah untuk saya. Kalau saya kedapatan korupsi, itulah peti mati saya. Sejak hari itu koruptor ditangkap. Bukan hanya ditangkap, sebelum dieksekusi dibahas pakai rantai dulu, diarak-arak ke kota, dipermalukan dulu. Bukan hanya dia yang malu, tapi semua juga keluarganya malu, diarak-arak. Setelah itu masuk tembak. Sejak hari itu ekonomi Cina itu bangkit. Sekarang Cina menjadi ekonomi yang paling menakutkan bagi Amerika. Barang-barang Cina di mana-mana murah, mumer, tahu mumer? Murah meriah. Termasuk handphone yang kau pegang pun mungkin juga, walaupun merek Samsung tapi Cina. Haleluya. Jangan-jangan juga rambutmu juga made in Cina. Ya kan? Yang revolting in Cina. Cintailah ketajaman. Ya, amin. Hargailah ketajaman. Sejak hari itu kita bisa melihat Cina bangkit ekonominya, menjadi salah satu penguasa ekonomi dunia. Saya akan cari nanti siapa perdana menteri.
Tapi Perdana Menteri pertama sejak itu dilakukan, maka semua koruptor itu ketakutan, tidak lagi mengulangi. Yang sudah ketangkap, sudah dibunuh, selesai. Tapi setelah itu balik yang lain, ketakutan. Sebelum Pak Jokowi, bukan koruptor yang ditangkap, kepala KPK yang ditangkap. Tahu kan? Iya. Harusnya dia yang menangkap orang, dia yang ditangkap dengan rekayasa kasus. Semakin penegak hukum merdeka mengeksekusi, itu menandakan kesehatan sebuah negara. Yes, amin. Tapi kalau aparat hukum takut, itu menandakan negara kita belum merdeka. Sama. Ketika firman-Nya bebas berbicara di dalam rumahnya karena suara Tuhan, itu menandakan rumah rohani menjadi rumah rohani merdeka. Tapi ketika harus dijaga-jaga perkataan dan perasaan, itu menandakan gereja tidak sehat. Ya. Haleluya. Kenapa nggak bilang amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Karena di situ kita akan melihat bahwa gereja yang kita bangun adalah gereja yang menjadi gereja yang seperti dikatakan di dalam Matius 16 ayat yang ke-17. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan bisa bertahan. Ya, bukan tidak bisa menghancurkan gerejanya. Kalau gerejanya bertahan, maka setan yang datang menghancurkan. Tapi kalau gerejanya yang menyerang, maka setan yang akan ketakutan. Ya. Hanya ada dua pilihan di dalam peperangan. Kau menunggu diserang, atau kau yang duluan menyerang. Hanya ada dua. Tapi kemungkinan kalau kau duluan menyerang, maka kemenanganmu akan lebih banyak. Ya. Tapi kalau kau menunggu diserang, maka penyerangmu tidak akan datang dengan pedang. Dia akan rebut dulu sumur, dia rebut dulu daerah pertanian. Biarkan mereka di dalam kubu itu kelaparan tanpa air dan makanan. Akhirnya bendera putih akan menyerang. Nggak perlu pakai pedang sampai berperang. Itu sebabnya peperangan itu berarti apa? Harus menyerang. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan mau hari ini itu harus kita kerjakan. Amin. Dan hari ini juga saya akan eksekusi. Ada sepasang yang saya panggil lagi, dan saya akan nyatakan kebenaran. Kalau mereka tidak berubah, potong ekornya. So serius. Tadi pagi Tuhan bicara kepada saya, dan Tuhan bilang, kalau kau takut membangun, apalagi upahnya, jangan tanya siapa itu Pak, gak usah tanya, nanti kalian tahu. Haleluya. Ya, amin. Haleluya. Tujuannya apa? Kita nggak bisa membuat kerusakan Simon kalau nggak segera dikasih ketajaman. Dia akan terus merusak, mengkontaminasi. Tapi Petrus tajam, dia tahu. Jangan kau bayar karunia dengan uang. Saya tahu hatimu sudah menjadi seperti empedu yang pahit. Karena selama ini kau menggunakan karunia-karunia untuk memperkaya dirimu. Dan hanya kalau kau tidak bertobat, maka kau akan binasa dengan uang. Simon memilih bertobat. Dia berkata, berdoa, bukan lari. Amin. Ya. Saya kasih tahu ya, jangan lari. Ya. Bilang kalian ke dia, jangan lari. Jangan lari. Datang mendekat. Jangan mendekat. Amin. Yang penting janganlah lari. Datang mendekat supaya didoakan. Karena ini bukan soal keperkataan, itu ada kegelapan yang sudah menipu orang itu. Jadi hanya Bapak rohani bisa menolongmu sambil ditokok, sambil dipeluk. Yang ditokok kegelapannya, orangnya dipeluk. Tapi kan nggak bisa dari jauh. Saya tokok jadi, saya peluk nggak bisa. Haleluya. Kok dekat-dekat. Harus dekat. Yang ditokok bukan Julinya,
kegelapannya selama ini mengkontaminasi dia. Orangnya tidak benar. Dan ini jurus nggak ada jurus tendangan jauh, jarak jauh, nggak ada. Harus jurus mendekat semuanya itu. Makanya jangan lari. Haleluya. Nggak bisa ditolong orang yang sudah langsung lari. Nggak bisa. Kalau seandainya dia datang dengan babak belur, ya saya masih akan kasih jempol kepada dia. Tapi kalau sudah bilang, enggak, tolong saya, tolong, tapi lari, nggak bisa. Tolong, saya akhirnya jadi tolong. Kalau tolong, datang, Simon bagus. Simon bagus. Dia tahu itu, bahwa yang dihajar itu bukan pribadinya. Yang dihajar itu adalah kegelapan yang masih ngikut. Karena memang gak mudah langsung itu lepas. Karena itu dibangun puluhan tahun. Setelah dia bertobat, gak langsung otomatis dihancurkan. Ada karunia yang dari Bapak rohani yang bisa menghancurkan itu. Menunjukkan itu dan menghancurkan itu. Supaya bisa dibangun. Jadi ketika dikatakan bertobatlah, beri dirimu untuk didoakan. Dia datang mendekat. Ya, saya sudah berdosa. Doakanlah saya. Ya, tabuk sekali-sekali Bapak. Doakan saya. Dalam nama Yesus. Pak. Akhirnya Simon menjadi bagian dari rumah rohani karena bertobat. Haleluya. Yes. Haleluya. Ini tidak berbicara dia sudah dewasa atau belum dewasa. Karena Simon juga masih baru. Halo? Apakah kau temukan ini? Simon ini jemaat lama? Baru bertobat juga. Tapi hatinya lembut. Ketika ditegur, ketika dinasehati, hatinya remuk. Haleluya. Kok nggak bilang amin? Amin. Haleluya. Yang bisa menyelamatkan kita hanya bertobat, nggak ada cara yang lain. Dengan bertobat, dengan merendahkan hati, merendahkan diri, maka kita dipulihkan. Maka pemulihan itu selalu datang ketika seseorang sudah bertobat. Tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Makanya kadang-kadang pertobatan itu didahului dengan yang keras. Amin. Kata-kata yang keras, nasihat yang keras, sampai dia nangis, lembut hatinya. Hati yang hancur, penuh penyesalan, engkau berkenan, tanpa hati yang hancur, hati yang lembut, nggak ada pertobatan. Makanya teorinya apa? Harus keluar pisau bedah. Ngerti ya Juli ya? Amin. Bisa silet kan? Bisa saja kau menunjukkan apa namamu ya? Menunjukkan begu ganjang pada waktu itu, muncul dia gitu. Tapi ingat, Bapak Rani punya senjata, diajar dia. Udah, itu waktunya ditolong. Biasanya akan kelihatan bertobat. Oke, baru waktunya dia dipulihkan. Saya ulangi, tidak ada pemulihan tanpa bertobat. Haleluya. Bertobat artinya apa? Bertobat bukan ditawarkan untuk bertobat. Bertobat artinya dia mengambil keputusan untuk merendahkan diri. Haleluya. 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 Itu sebabnya kita bisa melihat. Jadi sampai kapan kita harus bertobat? Sampai kembali ke markas besar. Memang itu bertobat. Jangan hanya kalian, jangankan hanya kalian, kalian pun terus juga mengalami pertobatan. Bukan langsung sempurna. Ya, bertobat. Jadi pertobatan itu adalah awal dari kita dipulihkan. Jadi ini sudah pola. Katakan ini polanya.
Orangnya. Di dalam rumah rohani, pemulihan akan terjadi Kemudian terjadi ketika bertobat, merendahkan hatinya, memberi diri dibetul, supaya dia bisa dibangun kembali. Haleluya, haleluya. Dengan yang namanya dibangun kembali tidak mungkin. Makanya ini kemarin upahnya ini double. Sejak dibangun pertama kan kecil, pendek kan? Oke, ketika saya bilang berapa upahnya double, kenapa? Dia bilang ongkos bongkar sama ongkos bangun. Jadi lebih murah ongkos membangun dari nol daripada bongkar bangun. Haleluya. Maka harus lebih besar palu untuk membongkar bangun. Haleluya. Karena kalau membangun dari awal nggak perlu palu, karena dia menggali. Tapi untuk merombak perlu palu yang besar, karena dihancurkan dulu. Bahkan kalau di kota-kota itu pakai bom, ya kan? Pernah lihat di YouTube bangunan ingin direhab, bomnya ditaruh di pondasi, maka ketika dia runtuh, dia tidak runtuh begini, tapi kayak apa namanya, kayak pasir, dia ke bawah runtuh. Karena apa? Dia sudah dipasang di setiap struktur itu beberapa titik bom, dan itu tidak melempar keluar, dia berremukan. Jadi tinggal di bawah pakai steam, apa namanya, pakai deko untuk membersihkan, maka dibongkar kembali. Amin. 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 Karena gerejanya harus dibangun. Ya, gereja yang Tuhan mau bangun itu adalah gereja yang naik. Yes. Please. Adalah hal yang susah untuk naik kalau kamu bawa beban. Ya. Haleluya. Makanya di dalam Wahyu 4 ayat 1 katanya, naiklah kemari. Kalau mau naik, berarti kita harus buang beban. Yang menghalangi kita itu harus dibuang. Itulah tandanya dia ingin naik. Makanya Wahyu 4 berkata, naiklah kemari. Karena apa? Karena dia melihat ada pintu yang terbuka di sorga. Amin. Aku melihat ada surga yang terbuka. Haleluya. Ketika surga terbuka, berarti ekspansi datang. Surga mengekspansi bumi. Dia mengekspansi gerejanya. Tahu ekspansi? Perluasan atau menjajah. Ya, kata yang paling umum kita lihat adalah menjajah. Dia mengekspansi bumi, mengekspansi gerejanya. Ketika firman dinyatakan oleh surga terbuka, dia ekspansi, artinya dikuasai. Tidak ada tawar-menawar di dalam namanya ekspansi. Makanya Indonesia dulu, Belanda datang ke sini, nggak ada tawar-menawar. Kalau kau tidak beri, maka kita perang. Begitu kan? Ya. Haleluya. Tapi kalau kau datang sebelum perang, maka kamu akan hidup. Hanya kau harus kasih upeti. Dan kau mengakui bahwa kehidupanmu adalah karena kami yang mengatur. Saya yang akan memerintah. Ketika firman Tuhan datang ke dalam gerejanya, maka dia mengekspansi. Sama seperti Petrus ketika datang berkhotbah, dia ekspansi gerejanya. Dia jajah. Maka semua yang masih sisa-sisa, dia habisi. Karena gerejanya harus dibangun. Haleluya. Berbahagialah telinga yang mendengar, Amin. mata yang melihat, hati yang mengerti. Kita tidak membangun jumlah orang, tapi kita membangun gereja. Yes. Haleluya. Haleluya. Tapi tadi Tuhan juga sudah berkata kepada saya bahwa banyak orang merasa sepertinya ngerem untuk tidak masuk. Karena apa? Karena tertipu juga. Kenapa banyak orang masuk kepada kegelapan? Sudah jelas itu akan masuk kepada maut, tetapi orang tidak berkata, aku stres masuk dalam kegelapan. Gak ada. Ya. Kenapa masuk di dalam gereja? Ya kan? Lalu aku stres masuk dalam gereja. Karena tertipu. Ya. Kenapa mereka berlomba-lomba masuk kepada ke neraka? Sudah dikasih tahu pun, nanti kalau kau ikut itu kau akan masuk neraka. Dia bangga masuk neraka. Makanya dia ada lagunya kan? Apa lagunya? Go to the hell. Ya. Pergilah ke neraka katanya. Ya.
Go to the, itu go to the. Karena orang sudah tertipu. Ya. Bahkan memberi nyawanya, memberi hidupnya pun kepada setan. Mau. Ya. Kenapa tidak mau ada orang memberi hidupnya kepada Tuhan yang jelas-jelas akan membawa kepada kehidupan? Amin, amin. Ya. Karena tertipu Ya. dan dikuasai oleh kegelapan. Amin, Bang Bonek. Iya. Kenapa susah banyak orang muda tidak mau memberi hidupnya kepada Tuhan? Tapi tanpa sadar memberi hidupnya kepada narkoba, kepada pergaulan bebas. Karena mereka tertipu, ditipu oleh pekerjaan setan. Tapi sudah tiba waktunya, anak-anak muda akan dengan sadar datang ke rumah Tuhan, Yes. memberi diri Amin. untuk bersetia kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Karena sini waktunya ketika gereja bangkit dalam ketajaman, maka orang-orang akan datang menghormati rumah Tuhan. Dia tidak datang lagi ke gereja tak sambil-sambilan, tidak, tapi dia datang ke gereja Ya. Ya, amin. karena dia ingin memberi diri kepada Tuhan. Ya. Banyak orang datang gereja-gereja besar, cowok-cowok datang ke sana karena mau lihat cewek-cewek. Tidak ditegur, yang penting kumpul. Gereja pemuda. Haleluya. Ramai. Kenapa? Ayo kita kesana aja kebaktiannya. Singersnya sama pemudi-pemudinya cantik-cantik kan. Datang Gereja pemuda. sehingga gereja menjadi abu-abu. Ya. Bahkan saya juga dapat informasi, bahkan orang-orang yang melayani di gereja pun sebelum melayani sudah ciuman sebelum melayani. Jangan katakan kepada saya juga pemain musik dulu lama, saya tahu rahasia dulu. Iya. Jangan kau bilang di depan itu semua kudus sebabnya. Kenapa? Karena memang orang yang maju ke depan tanpa disiapkan adalah akan menjadi sasaran tembak yang empuk dari setan. Betul. Itu sebabnya kita tidak cepat-cepat suruh orang bertobat. Sebelum dia kuat, banyak artis begitu bertobat langsung diekspos, bentar lagi bom jatuh. Kenapa? Mereka tidak tahu. Ketika diekspos si O'Neal, itu menjadi kalau sudah di atas makin enak nembak kan O'Neal? Sasarannya tepat. Makin enak nembak. Sehingga itu sasaran tembak dari setan. Banyak anak-anak muda hanya juga marah lebih parah hidupnya, tapi tetap ada di panggung gereja untuk melayani. Wow. Karena tidak mengerti kebenaran. Haleluya. Amin. Haleluya. Makanya kemarin ada yang naik panggung kena tembak. Dan itu kesalahan saya juga. Saya naikkan dia ke panggung tanpa siap. Tapi setelah ini nanti saya serius dengan ini karena saya tahu betul Tuhan ingatkan saya. Iya. Membawa dia ke medan pertempuran, dia tidak siap. Dia kena tembak. Tembaknya nggak pakai rudal, pakai peluru yang kecil, yang namanya sakit hati. Pelornya kecil itu, tapi mematikan. Ya kan, Su? Racunnya. Kecil pelornya, tapi mematikan. Saya sampaikan kebenaran ini kepada kita karena Tuhan sedang membangun gereja. Amin. Ya. Saya tetap mengasihi dia. Tapi karena dia pergi, saya bisa tolong. Bagi kalian yang ada di sini, apapun ke depan, ya hanya satu rahasia, datang. Maka kamu akan dipulihkan. Amin, O'Neal. Amin. Ketika nanti dibentuk, ya kan, bilang-bilang sana, bilang sini, haleluya, jangan lari, datang berdua, doakan saya, maka akan jadi. Haleluya. Haleluya. Simon contoh yang baik. Walaupun dia jemaat yang baru, yang ugal-ugalan, ya, yang belum terbentuk, tapi dia punya bagus pola.
Perlu ditiru. Bilang kanan kiri, perlu ditiru. Perlu ditiru. Haleluya. Udah bawa belum ditinju kanan, tinju kiri, hu kanan. Tapi dia datang berdoa untuk saya supaya tidak terjadi seperti kau katakan. Saya bertobat. Haleluya. Ya. Jadi hari-hari ke depan gerejanya kan Tuhan bawa naik. Amin. Amin. Ini harus naik. Ya. Saya melihat. Nah ini ada beberapa hal yang harus kita lihat dengan rumah rohani dengan Surya Nugra. Ini harus hati-hati. Jadi ini saya bicara kepada anak-anak dalam rumah. Ya, artinya memang saya bicara ini kapasitasnya sebagai anak. Jadi khotbah ini untuk anak, bukan yang lain. Amin. Lalu kalau ada orang komplain yang apa yang saya ajarkan ini, dia salah karena ini untuk anak. Haleluya. Haleluya. Karena penanganannya itu beda-beda. Tapi saya sampaikan ini supaya kita bisa melihat. Karena apa? Itu sebabnya kita harus memberi respon. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Makanya ada tingkatannya. Ya, yang pertama tadi dikatakan di ayat yang ke 13. Apa katanya? Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis. Nah, dibaptis kan? Sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Haleluya. Ya, tolong konsentrasi ke sini. Ya. Ya, jangan ada kerjaan yang lain. Amin. Haleluya. Simon sendiri menjadi percaya, tapi nggak cukup hanya menjadi percaya, harus diajarkan bagaimana berespon. Yes. Haleluya. Ya, harus diajarkan bagaimana membangun respon supaya dia diajar untuk taat. Jadi tingkatannya itu adalah percaya, kemudian memberi respon dengan benar, kemudian dia belajar untuk taat. 3 ini adalah tingkatan-tingkatan yang harus diajarkan. Amin. Coba lihat dulu Yohanes 14 ayat 1. Haleluya. Baca 1, 2, 3 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Jadi percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Jadi percaya di sini harus ada 2. Percaya kepada Tuhan yang memberi perintah, tapi juga percaya kepada si hamba Tuhan yang membawa firman. Jadi percayanya harus 2. Jadi nggak hanya percaya kepada Tuhannya, tapi percaya kepada si pembawa firman ini. Karena di sini Yesus juga datang sebagai manusia. Alkitab menuliskan dia meninggalkan kealahan sebagai dasar yang tidak perlu dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya. Ya, Yesus di sini datang sebagai manusia. Itu sebabnya kita harus percaya ada 2 hal: percaya kepada Allah dan percaya kepada Bapa rohanimu. Amin. Kalau kau tidak percaya dengan Bapa rohanimu, maka yang terjadi adalah tidak seperti Simon. Karena dia percaya kepada Petrus, percaya kepada Yohanes, ketika ditegur dia bertobat. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Ya, kalau sama papa sih aman lah. Kalau sama mam dikit-dikit salah. Kami ini satu. Amin. Hanya gaya kungfunya yang berbeda. Haleluya. Amin. Kalau kau mau belajar kungfu hebat, jangan belajar hanya kepada satu guru. Harus banyak guru-guru supaya jurus kungfumu itu mematikan. Ya. Amin. Haleluya. Ya. Jangan kurangi. Jangan ketika ada satu guru dia kerasa mengajarkanmu, kau benci kepada dia. Justru ilmunya itu pamungkas. Ya. Tapi kalau ada guru lalu hanya disuruh resto, udah istirahat, udah istirahat minum. Nggak ada apa ilmu apa di situ.
Haleluya. Tapi kalau ketika dia latihan sampai kau menangis sakit kan. Terus angkat kaki ke atas kayak. Tapi ototmu terbang. Pernah lihat di YouTube kan? Anak kecil dilatih kungfu. Iya. Dia naik nggak pakai lutut. Dia naik pakai tangan, kaki ke atas. Sampai nangis. Tapi nggak dia berhenti. Sakit memang. Ketika disuruh kayang, hanya berdiri atas satu kaki, kakinya diangkat ke atas, nggak boleh jatuh. Lihat kaki saya ke atas, jangan yang ini, nggak bisa. Dia naik ke atas, lagi. Tapi terus, kalau dia turun, pak. Tapi menjadi ahli kungfu yang hebat. Amin. Haleluya. Yes. Tapi kita latih kungfu nak tendang, ya. Sedikit lagi, ya, tenang, sedikit lagi. Udah, keringatan, minum. Kau nggak ada apa-apa minumnya di situ. Amin. Amin. Saya melihat di YouTube seorang anak kecil dilatih main tenis meja. Masih umur berapa tahun? Ketika dia di sana, dia marahin sampai lagi. Lalu temannya menggantikan. Dia hanya gerakan gini terus. 6 bulan kemudian dia menjadi juara. Tapi dia nangis dulu karena berat. Orang tuanya mau datang, bawa gini. Pelatihnya bilang, mundur. Coba kau di situ bagaimana perasaanmu sebagai orang tua? Ayo kita pulang nak. Gak jadi, gak percaya. Gak jadi. Ya sejuk ke gitu. Gak jadi dia ahli kumon. Iya. Gak jadi ahli kumon dia. Seandainya kita terus dorong dia, maka dia akan menjadi ahli kumon. Haleluya. Akhirnya dia dapat momon. Ngerti maksudnya? Ya serius ini pola. Untuk menjadi seorang Kopassus itu nggak latihannya hanya lempar granat. Bahkan ketika calon Kopassus ini merayap, itu dipakai bukan peluru kosong, peluru tajam betul-betul, tapi ditembak oleh penembak jitu. Di mana dia ada dalam tekanan. Makanya yang mau kita bangun adalah Kopassus, bukan hansip. Yes. Hanya model pentungan. Siap gerak. Hormat gerak. Hanya model hentak-hentak. Dalam kucuri lari juga dia. Hari-hari ini saya mendengarkan di YouTube KKB makin ketakutan. Mereka selain berkuar-kuar menantang tentara Indonesia. Sebelumnya banyak tentara yang ditembaki. Begitu Kopassus dikirim, maka Kopassus bilang, gerilya dilawan dengan gerilya. Satu-satu ditembaki. Akhirnya mereka temukan, ternyata basis mereka itu di Papua Nugini. Kenapa mereka pergi ke Papua Nugini nggak ditembak oleh tentara Papua Nugini? Akhirnya mereka telusuri, dapat. Ternyata mereka menyeberang sungai yang sangat deras. Itu dengan enaknya pakai senjata. Kopassusnya videokan, tembak. Sekarang gini-gini mereka cari tempat yang paling susah untuk ditemui. Kopassus masuk. Itu sudah makanannya. Tahu personilnya hanya berapa? Bawa 6 orang. Nggak bawa satu gerombolan. Tentara itu rame-rame, yuk kita serbu. 5.000 orang. Kamu jadi apa? Bawa hanya 5-6 orang. Tapi satu komandannya penembak jitu. Berdoalah kalau sudah saya kunci supaya saya meleset, tapi jangan meleset katanya. Itu artinya kalau sudah dikunci di dalam teropong teleskopnya, paps. Mau ditembak bukan telinganya berdarah. Ditembaknya ada 2, satu kepala, satu di dada. Saya sekarang mulai berkuar-kuar, tolong kami ditindas, yang ditembak ada penduduk sipil. Mereka sudah tidak tahu bahwa mereka sudah
gerilya sebelumnya mengamati. Ketika terjadi pertempuran, ada tentara KKB yang dilarikan ke rumah penduduk. Penduduk dilema, diberitahu mereka akan dibunuh kemudian. Tidak diberitahu, TNI tidak boleh menangkap. Tinggal mereka mengamati dengan stetoskop. Siapa yang keluar dari rumah pagi-pagi mencari daun-daunan? Karena orang Papua tahu ahli daun-daunan. Daun ini untuk demam, daun ini untuk sakit, daun ini untuk tetanus. Hanya dari stetoskop lihat. Tiba-tiba ada seseorang keluar dari rumah pagi-pagi ambil daun-daunan. Saya tahu dia pergi lagi. 2 orang diutus. Lihat, ya malamnya diciduk. Tapi untuk mereka bisa habis menjadi demikian, apakah tentara biasa? Latihannya enggak jaga. Enggak gitu. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Haleluya. Yes. Amin Nadia. Kata Nadia katanya mau akan masuk ke asrama. Asrama surga. Kau masih bisa benar. Tapi kalau kau ingin berhasil maju, amin. Karena Neem pun juga diajak di sana. Tapi ditunjuk juga, jangan takut, amin. Tapi kalau sudah keluar pasti jadi. Amin. Haleluya. Karena apa? Karena kita ingin membangun generasi yang bisa berbeda. Nah dia takut? Gak takut kan? Jangan takut. Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Ini sebabnya percaya. Jadi levelnya adalah percaya. Percaya kepada Tuhan, harus percaya kepada Bapa rohani. Dia nggak akan bawa kamu masuk ke neraka. Tidak, tapi membentuk satu nilai kerajaan surga. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Amin. Jangan ragukan. Yang kedua, belajar memberi respon. Sama seperti laki-laki yang sudah ada di kolam Bethesda selama 38 tahun. Dia tahu caranya. Ya, tidak ada orang yang membawa saya ke danau. Kalau ada goncangan danau, siapa yang duluan yang menginjakkan kakinya ke danau, maka dia akan disembuhkan. 38 tahun tapi tetap di situ. Kalau saya orang itu, saya akan bikin kemah persis di depan danau itu. Tapi dasar punya alasan kan? 38 tahun saya tidak dapat sembuh-sembuh. Tapi masih tetap dia sudah tahu dia lumpuh. Tentu dia nggak akan bisa berlari sekencang orang yang buta. Yang buta tahu, ya tinggal arahkan jalannya lari. Yang buta baru tabrak pohon nggak tahu juga. Tergoncang dia lari sekencangnya. Dia sudah tahu dia kakinya lumpuh. Tapi 38 tahun tidak punya reaksi yang baik. Dia hanya mengeluh. Inilah nggak ada orang bawa saya ke sana. Inilah kaki saya lumpuh. Inilah. Nggak bisa. Tapi ketika Yesus bilang, mau kau sembuh, dia kasih alasan-alasan. Ya, Tuhan mengajari kita memberi respon. Bukan soal benar atau salah, tapi respon. Bahkan bukan soal benar atau salah, Bukan soal benar dan salah. tapi respon. Kau belajar memberi respon sama seperti Simon ketika dia ditegur dengan baik, memberi respon yang benar, maka dia akan belajar taat. Yang ketiga adalah hidup dalam ketaatan. Ketika kamu belajar untuk memberi respon, maka kamu akan mengerti artinya taat. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jadi respon itu adalah dasar untuk membangun ketaatan di dalam seseorang. Haleluya. Respon itu akan melatihmu untuk peka. Ya. Apa tujuan dari nasihat? Apa tujuan dari arahan? Ya. Responmu itu akan membangunmu untuk selalu benar. Lalu Amsal berkata, jagailah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ketika responmu benar, hatimu akan terjagai, maka kehidupan itu akan bertumbuh di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Bangun ketaatan. Makanya diajar untuk membangun respon. Jadi respon kita harus benar.
Amin. 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 Haleluya. Berbahagialah orang yang belajar memberi respon, ya, seperti Simon, dia beri respon dengan benar sehingga dia hidupnya dipulihkan. Ya, maka yang ketiga adalah bagaimana dia taat. Ketika di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-9 berkata, mau kau sembuh? Sehingga ketika Yesus berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia mendengar suara Tuhan dan dia bisa taat. Jadi ada 3 levelnya: percaya kepada Tuhan dan kepada si hamba Tuhan, si pembawa pesan. Yang kedua adalah belajar memberi respon dengan benar dalam keadaan apapun seperti Simon. Yang keempat, yang ketiga adalah maka kamu akan tahu bagaimana taat. Apa gunanya taat? Taat itu akan membawa kita berjalan di dalam penggenapan janji Tuhan. Hanya dengan Yesus mati di atas kayu salib, bahkan sampai taat sampai mati, maka Alkitab berkata promosi datang. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kalau mau melihat promosi, siapa mau melihat promosi dalam hidupnya? Hanya lewat ketaatan. Haleluya. Hanya lewat ketaatan ada promosi dalam hidupmu, promosi dalam keuanganmu, promosi di dalam rumah tanggamu, promosi dalam bisnismu. Hanya lewat ketaatan. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengar, telinga yang mendengar, hati yang mengerti, dan mata yang melihat. Maka kita akan menerima kebenaran yang melimpah di dalam rumahnya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini karena Dia nyatakan gereja yang mau Dia bangun. Bapakku berdoa supaya kami boleh mengerti bahwa Kaulah pemilik dari gerejamu. Kau yang menginginkan rumah rohani itu dibangun dan Kau menjadi kepala. Tapi ketetapanmu terhadap seseorang yang Tuhan sudah tetapkan, itu adalah ketetapan Tuhan. Itu sebabnya kami harus belajar untuk percaya, memberi respon dengan benar, supaya kami diajar menjadi anak di dalam ketaatan, sehingga kami boleh melihat hari-hari promosi di hadapan kami. Ada banyak hal-hal yang akan Tuhan singkapkan, ada masih banyak hal yang masih tersembunyi bagi diri kami. Walaupun kami tahu bagi kami itu akan disingkapkan oleh Tuhan, tetapi ketaatan akan membawa kami kepada penyingkapan. Ketaatan Yesus membawa dia kepada promosi. Ketaatan Yesus kepada Bapaknya bahkan sampai taat di atas kayu salib, membawa dia ditinggikan, bahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah sebagai Raja. Pemerintahan telah diulurkan kepada Sion gerejanya, supaya gerejanya bangkit dengan otoritas yang sama. Konsep yang sama kami datang untuk membangun gerejanya Tuhan. Kami mau gerejamu Tuhan bersihkan. Kami mau gerejamu Tuhan nyatakan. Bersihkan setiap kami Tuhan. Loh, dari semua motivasi-motivasi yang salah. Seperti Simon yang bego hatinya terpaut kepada uang. Oh, sehingga ketika dia melihat karunia-karunia itu, dia ingin menukarkannya dengan uang. Tapi karunia rasul dan nabi itu bergerak di dalam Petrus ketika dia menyampaikan kebenaran dan menegur Simon. Orang-orang yang selama ini tidak berbicara tentang orang yang lama dan orang yang baru di dalam gereja. Karena ketika ditegur berarti dia dinasehati. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami dikasihi. Oh, kami berdoa pada siang hari ini. Kami membangun diri kami. Mari angkat tangan bangkit berdiri. Berikan pasal kata-kata. Terima hatinya Tuhan, terima hatinya. Terima, minta hatinya dari Tuhan. Sama seperti sini. Dia berkata, berdoalah untuk saya. Berdoalah untuk saya. Saya perlu didoakan. Haleluya. Bukan berarti berapa lama kau dalam rumah rohani ini jaminan bahwa tidak ada masalah hati. No. Karena itu sudah berpuluh-puluhan tahun di dalam hidup Simon. Yaitu untuk membangun mencintai uang. Sekalipun dia sudah percaya dan bertobat dan dibaptis. Tapi Petrus menemukan. Apa rohanimu menemukan? Ketika itu ditemukan dan dideklarasikan dan disampaikan di tegur.
Tuhan. Bukan supaya kita menikmati hanya pemulihan ini, supaya kita bisa juga memulihkan orang lain. Karena ketika kita memiliki hati yang dipulihkan, maka kita juga punya kasih karunia dan kuasa untuk memulihkan orang lain. Jadi ketika engkau menutup dirimu untuk tidak dipulihkan, maka kita menjadi tertutup bagi orang lain untuk menjadi berkat. Hari ini bila untuk kau terus dipulihkan oleh Tuhan, dapat dipulihkan supaya kita untuk memulihkan orang lain. Itulah panggilan hidup kita. Di kereta Sokotana Prababa. Oh, ketika kau menghalang-halangi, membatasi pemulihan darah di dalam dirimu, maka kita tidak akan menjadi bau yang harum bagi orang lain. Kita dipulihkan supaya kita memulihkan orang lain, supaya lewat kehidupan yang kita sudah dipulihkan, kita membawa kehidupan ilahi kepada mereka. Putuskan untuk dipulihkan lebih lanjut. Putuskan untuk dibentuk ulang. Putuskan untuk terus dibaharui di dalam roh dan hidup. Putuskan untuk dibentuk ulang di dalam rumahnya. Haleluya. Supaya kau bisa melihat kekayaan karunia-karunia itu bekerja. Untuk itulah Tuhan beri karunia-karunia untuk membangun jemaat, membangun gerejanya. Sebab karunia untuk berkuasa untuk membangun diri sendiri, tapi karunia bernubuat dan karunia-karunia yang lain untuk membangun jemaat. Rosa berala dikira masuk. Karena kalau kau didoakan bukan untuk dirimu sendiri, supaya kau bisa berdoa untuk orang lain, supaya kau bisa melepaskan kuasa ketika kau berdoa. Mereka batasan kata-kata sampai ketika kita diberkati, bukan untuk kita saja, untuk kita alami, tapi supaya kita bisa memberkati orang-orang di luar sana. Kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan hidup kita. Hati yang lemah lembut, hati yang hancur, hati yang remuk, mudah dibentuk. Itulah hati senantiasa harus kita terima dari Tuhan. Seperti Simon, walaupun dia masih baru, dia menyadari bahwa hatinya sudah menjadi seperti lembu yang pahit, tapi dia tahu caranya dipulihkan. Dan datang kepada Petrus untuk didoakan. Mereka pakai kata-kata kita datang kepada Tuhan. Inilah hidup. Haleluya. Inilah hidupku. Inilah inilah saya, ku miliki segala yang ku harapkan, ku bersembahkan bagimu. Katakan inilah hidupku. Haleluya. Inilah hidupku. Engkau menerima kekuatan yang lebih dari generasi kami karena kau masih usia produktif. Tapi Tuhan mau menyerahkan di masa mudamu kepada Tuhan, supaya kau tahu mengalami berlipat ganda di dalam Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau hanya hidup, tapi Dia ingin menginginkan hatimu yang terpaut kepada Tuhan, hatimu yang jatuh cinta kepada Dia, hatimu yang membuat Dia menjadi utama dan terutama. Itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan berkata, Dia matanya menjelajah, mencari orang-orang bersungguh hati, yang limpahkan kekuatannya kepada orang-orang itu.
Mari datang kita kepada Tuhan. Hari ini adalah waktu kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk berdiri sebagai bagian dari gerejanya, untuk membawa pemulihan kepada orang-orang yang mengalami sakit, yang mengalami penderitaan, yang mengalami tekanan, yang mengalami tertipu oleh karena keputusannya yang salah. Tapi kita datang untuk menunjukkan, membukakan kepada mereka supaya mata mereka dicerdikan dan dia mulai melihat dengan jelas jalan terang Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Karunia itu akan bergerak di dalammu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, saya berdoa Tuhan supaya Engkau bisa melepaskan kuasa-Mu kepada mereka, melepaskan karunia itu kepada mereka. Dalam nama Yesus, hati yang seperti Simon datang untuk meminta supaya dia dibentuk di dalam doa, bisa diarahkan di dalam doa, bisa diimpartasi di dalam doa. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus supaya hati yang dipulihkan, motivasi yang diluruskan, motivasi yang dibersihkan dari kepentingan dari dunia ini dalam nama Yesus, dibersihkan saat ini, diurapi di dalam nama Yesus. Dan kami datang menerima arahan-Mu, datang percaya, memberi respon dan belajar tahan di dalam rumah rohani untuk kami boleh melihat, oh karunia Kau itu bekerja. Kami boleh melihat promosi dari Tuhan akan bekerja. Tuhan akan membawa kami mengerjakan di pekerjaan kami bukan dengan stres, tapi dengan sukacita, dengan kekuatan yang melimpah-limpah, karena kami mendapati perbuatan Allah dalam hikmat-Nya yang melimpah-limpah tanpa batas. Berkati setiap umat hari ini dalam nama Yesus, berkat dinyatakan atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya.